Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah tanpa alasan jelas? Segalanya terasa berat, semangat menurun, dan ketenangan batinmu seperti terkoyak. Padahal, secara logika, tidak ada yang salah. Jika kamu merasakan hal seperti itu, mungkin bukan tubuhmu yang lelah, tapi jiwamu sedang diserang secara spiritual. Serangan spiritual adalah gangguan energi yang datang dari luar diri, bisa berupa iri hati, niat jahat, atau energi gelap yang mencoba merusak keseimbangan batin seseorang. Dan menariknya, serangan ini tidak terjadi pada sembarang orang. Biasanya, hal ini dialami oleh jiwa-jiwa terpilih, mereka yang memiliki cahaya batin kuat, aura terang, dan potensi besar yang membuat energi gelap merasa terancam. Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa gelisah tanpa sebab, mudah marah, atau kehilangan arah hidup, mungkin semesta sedang memberimu tanda. Yuk, kenali bersama 6 tanda kamu sedang diserang secara spiritual, agar kamu tahu bagaimana melindungi diri dan menjaga cahaya dalam jiwamu tetap menyala terang. 1. Energi cepat habis tanpa alasan. Pernahkah kamu merasa baru bangun tidur tapi tubuhmu sudah terasa berat? Atau bahkan setelah istirahat cukup, kamu tetap merasa lemas dan tidak bersemangat? Itu bukan sekadar kelelahan biasa. Bisa jadi, energi spiritualmu sedang terkuras oleh kekuatan tak kasat mata yang menyerap getaran positif dari dalam dirimu. Energi manusia bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang getaran batin dan frekuensi jiwa. Ketika seseorang atau sesuatu mengirimkan energi negatif, entah karena iri, dendam, atau niat jahat, energi itu dapat menempel pada auramu, perlahan menguras semangat dan vitalitasmu. Akibatnya, kamu merasa mudah lelah, sulit fokus, bahkan hal kecil pun terasa berat dilakukan. Kondisi ini seringkali tidak disadari karena tidak terlihat. Tapi tubuh dan jiwa yang peka akan langsung memberi sinyal. Kamu cepat lelah tanpa sebab, sering mengantuk di siang hari, sulit bangun pagi, dan merasa seperti kosong di dalam. Jika ini terjadi berulang, kamu perlu melakukan pembersihan energi, bisa dengan berdoa, meditasi, mendengarkan bacaan suci, atau sekadar berjalan di alam terbuka. Biarkan energi bumi dan cahaya ilahi mengisi ulang dirimu. Karena ketika energi positifmu kembali penuh, tidak ada kekuatan gelap yang mampu menembus pertahanan batinmu. 2. Mimpi buruk berulang. Ketika alam bawah sadarmu mulai mengirim sinyal lewat mimpi, itu bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah gerbang antara dunia fisik dan dunia energi, dan melalui sanalah kamu bisa merasakan gangguan spiritual yang tidak tampak oleh mata. Jika kamu sering mengalami mimpi buruk berulang, seperti dikejar, jatuh ke jurang, diserang makhluk gelap, atau tersesat di tempat asing yang menakutkan, itu bisa menjadi tanda bahwa energi jahat sedang berusaha masuk ruang spiritualmu. Dalam kondisi tidur, pertahanan diri melemah, sehingga energi negatif lebih mudah mendekat untuk mengganggu ketenangan jiwamu. Serangan semacam ini seringkali membuatmu terbangun tengah malam dengan rasa takut, keringat dingin, atau jantung berdebar kencang. Bahkan ada kalanya kamu merasa sulit kembali tidur karena perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun jangan panik. Justru saat itulah kamu perlu memperkuat perlindungan spiritualmu. Sebelum tidur, cobalah untuk berdoa, mendengarkan lantunan doa atau ayat suci, dan bayangkan cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhmu. Cahaya ini akan bertindak sebagai perisai spiritual, menolak setiap energi gelap yang berusaha mendekat. Ingat, mimpi buruk tidak selalu pertanda buruk. Kadang itu adalah peringatan dari alam semesta, agar kamu mulai sadar dan memperkuat benteng spiritualmu. 3. Perasaan cemas tanpa sebab. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba gelisah, jantung berdebar, atau muncul rasa takut yang tak jelas arahnya? Padahal tidak ada hal buruk yang sedang terjadi, tapi batinmu terasa tidak tenang. Ini bisa menjadi tanda bahwa aura spiritualmu sedang diserang atau diselimuti oleh energi negatif dari luar. Kecemasan tanpa sebab seringkali bukan berasal dari pikiranmu sendiri, melainkan hasil dari frekuensi energi rendah yang menempel pada dirimu. Energi itu bisa datang dari lingkungan, tempat tertentu, atau bahkan dari orang-orang yang tanpa sadar mengirimkan getaran iri, benci, atau niat jahat. Saat energi ini masuk, tubuhmu akan merespon secara alami, dengan rasa gelisah, tidak fokus, bahkan kesulitan bernapas tanpa penjelasan logis.
Tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau tiba-tiba merasa tidak nyaman berada di keramaian. Seolah ada sesuatu yang menarik energi positifmu dan menggantinya dengan perasaan takut. Jika kamu mulai merasakannya, cobalah untuk menenangkan diri melalui doa, meditasi, atau napas dalam-dalam. Bersihkan pikiranmu dan bayangkan cahaya keemasan turun dari langit, masuk melalui kepala, lalu memenuhi seluruh tubuhmu dengan rasa damai. Cahaya ini adalah simbol perlindungan ilahi yang mampu menetralkan energi gelap. Ingat, jiwa yang bersih selalu menarik cahaya, tapi juga lebih mudah menjadi sasaran kegelapan. Maka dari itu, jaga getaran hatimu tetap tinggi dengan rasa syukur, doa, dan keyakinan bahwa kamu selalu dalam lindungan Tuhan. 4. Hubungan mulai renggang. Salah satu tanda halus tapi paling menyakitkan dari serangan spiritual adalah ketika hubunganmu dengan orang-orang terdekat mulai terasa berbeda. Tanpa alasan jelas, kamu dan mereka mulai sering salah paham, berdebat karena hal sepele, atau merasa tidak nyaman satu sama lain. Padahal sebelumnya hubungan itu penuh kehangatan dan saling pengertian. Ketika energi negatif menyerang seseorang, getaran auranya berubah. Energi yang tadinya lembut dan menenangkan bisa berubah menjadi berat, panas, bahkan menolak. Orang-orang yang biasanya akrab akan mulai menjauh tanpa tahu mengapa. Ini bukan karena mereka berubah, tapi karena frekuensi energi di antara kalian tidak lagi selaras. Serangan spiritual bisa membuatmu tampak berbeda di mata orang lain. Mereka mungkin merasa kamu dingin, mudah tersinggung, atau tidak lagi seperti dulu. Semua itu adalah efek dari energi luar yang mempengaruhi keseimbangan emosimu. Jika dibiarkan, kamu bisa merasa kesepian dan terisolasi, seolah seluruh dunia berbalik arah meninggalkanmu. Namun jangan salah, seringkali ini adalah proses penyucian energi. Alam semesta sedang menyingkirkan hubungan yang tidak lagi selaras, agar kamu bisa kembali menemukan keseimbangan batin dan dikelilingi oleh orang-orang dengan getaran yang sama tingginya. Untuk mengatasinya, perbanyak doa, maafkan siapapun yang terlintas di hati, dan lepaskan keterikatan negatif. Bayangkan energi putih mengalir dari hatimu, menembus ke hati orang-orang di sekitarmu, membawa kedamaian dan pemahaman baru. Karena cinta dan niat tulus adalah pelindung spiritual paling kuat di dunia ini. 1. Kehilangan fokus dan arah hidup. Tanda ini seringkali muncul diam-diam. Awalnya kamu hanya merasa sedikit bingung, sulit membuat keputusan, atau kehilangan semangat melakukan hal yang dulu kamu cintai. Lama-kelamaan, kamu mulai merasa hampa, seolah hidup berjalan tanpa tujuan, dan kamu tidak tahu lagi kemana harus melangkah. Inilah salah satu dampak paling kuat dari serangan spiritual. Energi negatif yang menempel pada auramu bisa membuat pikiranmu kabur dan kesadaran batinmu tertutup. Seperti kabut tebal yang menutupi cahaya dalam dirimu, membuatmu sulit melihat arah yang benar. Kamu mungkin merasa hidupmu berantakan, sering menunda-nunda, atau bahkan kehilangan motivasi yang dulu begitu besar. Ketika serangan ini terjadi, jiwa sebenarnya sedang berteriak minta dibersihkan. Alam semesta sedang memintamu berhenti sejenak, untuk introspeksi, kembali ke dalam, dan menata ulang energi. Sebab kadang, kehilangan arah bukan tanda kamu lemah, tapi cara semesta menyuruhmu beristirahat agar bisa menemukan cahaya yang lebih besar. Cobalah untuk menyendiri sebentar, menjauh dari kebisingan, dan dengarkan suara hatimu. Tuliskan perasaanmu, berdoalah, atau bermeditasi di tempat yang tenang. Bayangkan setiap kabut gelap dalam pikiranmu perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya jernih yang menuntun langkahmu. Ingatlah, kehilangan arah hanyalah fase, bukan akhir. Setiap jiwa terpilih pasti melewatinya sebelum menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. 2. Gangguan fisik misterius. Tanda terakhir ini seringkali paling membingungkan. Kamu mungkin merasa tubuhmu mulai menunjukkan gejala aneh. Pusing tanpa sebab, nyeri di punggung atau dada, leher terasa berat, bahkan perut mual tanpa penjelasan medis yang jelas. Kamu sudah periksa, hasilnya normal, tapi rasa tidak nyaman itu tetap ada. Inilah yang disebut manifestasi fisik dari serangan spiritual. Tubuh adalah cermin jiwa. Ketika energi negatif menyerang auramu,
Getaran itu bisa menumpuk dan membentuk blok energi di titik-titik tertentu dalam tubuh. Hasilnya, kamu merasakan sakit yang datang dan pergi tanpa pola. Bagian tubuh seperti kepala, punggung, dada, dan perut sering menjadi sasaran karena di sanalah pusat energi utama manusia berada. Serangan spiritual juga bisa membuatmu cepat letih, wajah pucat, atau terasa seperti kehilangan cahaya hidup. Ini terjadi karena energi vitalmu tersedot oleh getaran rendah di sekitarmu. Namun jangan takut, ini bukan akhir, melainkan panggilan untuk memulihkan kekuatan batinmu. Lakukan pembersihan energi secara rutin, mandi dengan garam laut atau air bunga, dengarkan doa atau mantra pelindung, dan beristirahat di bawah sinar matahari pagi untuk menyerap energi alami bumi. Selain itu, ucapkan afirmasi positif setiap hari untuk memperkuat benteng spiritual dalam dirimu. Ingatlah, tubuhmu tidak melawanmu. Ia sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu di tingkat energi yang perlu disembuhkan. Saat kamu mulai menenangkan pikiran, membersihkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, semua gangguan itu perlahan akan memudar, digantikan oleh ketenangan dan kekuatan baru. Jika dari keenam tanda di atas kamu merasakan sebagian atau bahkan semuanya, jangan takut. Justru itu berarti kamu sedang diperhatikan oleh semesta. Jiwa yang kuat, bercahaya, dan memiliki potensi besar seringkali menjadi target energi negatif, karena cahayanya terlalu terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Namun ingatlah satu hal penting, tidak ada kekuatan gelap yang bisa menaklukkan hati yang penuh cahaya dan iman. Setiap serangan spiritual hanya akan membuatmu semakin kuat, semakin sadar, dan semakin dekat dengan Tuhan. Gunakan pengalaman ini sebagai panggilan untuk bangkit. Perkuat doa, bersihkan energi, dan jagalah niatmu tetap murni. Bersyukurlah untuk setiap ujian, karena melalui rasa lelah dan luka batin, kamu sedang ditempa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Sebaliknya, izinkan cahaya di dalam jiwamu bersinar lebih terang, menerangi jalanmu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu bukan korban dari serangan spiritual. Kamu adalah pejuang cahaya yang dipilih untuk mengalahkan kegelapan. Kalau kamu merasakan energi positif dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.